Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Dalam video ini, kami akan menjelaskan apa sih itu perilaku biaya aktivitas. Sebelum mulai ke videonya, akan lebih baik kalau kita itu kenalan terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa semester 4 Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi jurusan akuntansi. Perkenalkan, saya Clarissa Divanya Saputra. Perkenalkan, saya Danika Lavinia. Perkenalkan, nama saya Gisela Cantia Hares. Perkenalkan, nama saya Samuel Diko Silaban. Perkenalkan, nama saya Stefania Viola Karen Riung. Sebelum mulai ke videonya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Pertama, kami akan membahas tentang pengertian dari perilaku biaya aktivitas. Kemudian kami akan membahas apa itu fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Yang ketiga, kami akan menjelaskan bagaimana sih peranan model penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya. Keempat, yaitu bagaimana cara memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel dengan menggunakan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang peranan regresi berganda dalam penilaian perilaku biaya serta pertimbangan manajerial dalam penentuan perilaku biaya. Apa sih itu biaya perilaku aktivitas? Biaya perilaku, atau yang biasa kita sebut cost behavior, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan atau tidaknya biaya yang terjadi seiringnya dengan perubahan output. Sedangkan aktivitas atau activities biasa diartikan sebagai pengorbanan input dan waktu untuk menghasilkan output, sehingga dapat disimpulkan perilaku biaya terjadi karena adanya perubahan dalam suatu aktivitas perusahaan. Perilaku biaya menunjukkan adanya hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Nah, bisa dilihat gambaran berikut merupakan gambaran dari model perilaku biaya aktivitas. Dalam input terdapat beberapa komponen seperti bahan baku, energi, tenaga kerja langsung, dan juga modal. Komponen-komponen tersebut dapat digabungkan untuk memproduksi suatu output atau keluaran melalui sebuah aktivitas. Sebagai contoh, jika aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, masukan-masukan atau input yang digunakan dapat meliputi kotak kayu sebagai bahan baku, bahan bakar sebagai energi, operator pengangkat barang sebagai tenaga kerja, dan kendaraan pengangkut barang berupa modal. Keluaran aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Namun, bagaimana cara mengukur keluaran ini? Salah satu bentuk ukuran yang dapat digunakan adalah frekuensi dilakukan aktivitas tersebut. Sebagai contoh, anggaplah aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku dari ruang penyimpan ke bagian perakitan. Ukuran yang baik untuk keluaran adalah jumlah perpindahan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya pemindahan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan jumlah perpindahan adalah ukuran keluaran yang baik bagi aktivitas pemindahan bahan baku. Pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Pertama ada fixed cost atau yang biasa disebut sebagai biaya tetap. Fixed cost merupakan biaya yang selalu tetap atau konstan dan tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Kedua yaitu variable cost atau biaya variabel yang merupakan biaya yang jumlahnya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Dan yang terakhir ada mixed cost atau biaya campuran atau biasa juga disebut biaya semi variabel yang merupakan biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Seperti bisa kita lihat pada grafik ini, untuk memproduksi suatu output diperlukan biaya tetap sebesar $500. Biaya tetap ini konstan dan tidak berubah, baik memproduksi 5 output maupun 20 output. Biayanya akan tetap sama atau konstan. Biaya lain untuk memproduksi output adalah biaya variabel yang ditunjukkan oleh garis berwarna pink, di mana untuk memproduksi 5 output diperlukan biaya sebesar $500, yang berarti biaya variabel per unitnya adalah $500 dibagi 5 output menjadi $100 per unit. Nah, berarti untuk memproduksi 10 output, kita memerlukan biaya sebesar $100
dolar dikali 10 unit, yaitu 1.000 dolar. Lalu, yang terakhir adalah biaya campuran. Seperti penjelasan tadi, biaya campuran merupakan campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi misalkan untuk memproduksi suatu unit biaya tetapnya adalah 500 dolar dan biaya variabelnya adalah 50 dolar per unit. Maka untuk memproduksi 5 unit, total biaya campurannya adalah 500 dolar ditambah 5 dikali 50 dolar, yaitu sebesar 750 dolar. Untuk lebih memahami apa itu fixed cost atau biaya tetap, di sini kami akan menjelaskan dalam bentuk contoh soal. Misalnya, sebuah pabrik menyewa sebuah mesin pemotong pipa seharga 60.000 dolar per tahun dan mesin tersebut memiliki kapasitas untuk berproduksi menjadi 240.000 unit per tahunnya. Dari contoh tadi, diketahui bahwa harga sewa mesin pemotong pipa seharga 60.000 dolar per tahun dan dapat memproduksi sampai 240.000 unit per tahunnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa biaya penyewaan mesin tersebut merupakan biaya tetap, yang dimana dimaksud untuk memproduksi berapapun unit, dengan catatan produksi tidak melebihi 240.000 unit, maka biayanya akan tetap yaitu sebesar 60.000 dolar. Nah, bisa kita lihat dari tabelnya, untuk menghasilkan 60.000 unit, 120.000 unit, 180.000 unit, dan 240.000 unit, biaya penyewaan mesinnya sama atau tetap atau konstan sebesar 60.000 dolar. Yang berbeda adalah biaya produksi per unitnya, di mana untuk memproduksi 60.000 unit, maka biaya tetap per unitnya adalah 1 dolar. Namun untuk memproduksi 120 unit, biaya tetap per unitnya adalah 0,50 dolar. Meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat produksi meningkat, namun biaya tetap per unit akan berubah. Hal tersebut dikarenakan biaya tetap disebarkan ke banyak keluaran. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu fixed cost. Selanjutnya kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang variable cost lewat contoh soal berikut. Saat mesin pemotong menghasilkan sebuah unit, mereka akan menggunakan listrik sebanyak 0,1 kW per jam seharga 2 dolar per jam kilowatt. Dengan demikian, biaya masing-masing satuannya adalah 0,20 yang didapat dari 2 dolar dikali 0,1. Agar lebih paham, coba simak tabel berikut ini. Semakin banyaknya unit yang dihasilkan, biaya listrik juga meningkat secara proporsional. Sebagai contoh, ketika output meningkat 2 kali lipat dari 60.000 menjadi 120.000 unit, jumlah biaya listrik juga ikut meningkat 2 kali lipat dari 12.000 menjadi 24.000 dolar. Dapat dilihat juga bahwa biaya variabel per unit tidak mengalami peningkatan atau konstan sebesar 0,20 dolar per unit. Nah, yang terakhir adalah mixed cost. Mixed cost atau semi-variable cost atau biasa juga dibilang biaya campuran memiliki rumus persamaan linear sebagai berikut. Jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah jumlah biaya variabel. Agar lebih memahami, simak contoh soal berikut ini. Sebuah toko memiliki 3 agen penjualan dalam menjual barang dagangannya berupa alat pemanas. Setiap agen penjualan digaji 10.000 dolar per tahun dan ditambah komisi sebesar 0,50 dolar untuk setiap unit pemanas yang mereka jual. Aktivitas yang dilakukan adalah penjualan pemanas dan penggerak biaya adalah unit yang terjual. Jika 100.000 unit pemanas terjual, maka jumlah biaya penjualannya adalah 80.000 dolar. Jumlah dari biaya gaji tetap sebesar 30.000 dolar yang didapat dari 3 agen dikali 10.000 dolar per agennya. Dan biaya variabel sebesar 50.000 dolar yang didapat dari 0,50 dolar per unit dikali 100.000 unit. Maka biaya penjualan bagi toko tersebut dapat ditunjukkan dengan persamaan seperti berikut. Jumlah biaya sama dengan 30.000 dolar ditambah 0,50 dikali unit yang terjual. Tabel berikut ini menunjukkan biaya penjualan untuk tingkat aktivitas yang berbeda.
Misalnya untuk menjual 40.000 unit, biaya penjualan yang diperlukan adalah sebesar 20.000 yang merupakan biaya variabel dan 30.000 yang merupakan biaya tetap. Sehingga jumlah biaya penjualan adalah sebesar 50.000 dolar. Nah, biaya penjualan per unitnya menjadi 1,25 dolar per unit. Masuk pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang apa saja peran dari model penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya, dan apa itu aktivitas, apa itu penggunaan sumber daya, dan apa itu perilaku biaya. Nah, kita mulai dulu nih dari definisi kapasitas itu sendiri. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam hal kapasitas suatu aktivitas, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu subjek. Dalam hal ini adalah perusahaan. Banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Pada umumnya, dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berkaitan dengan tingkat efisiensi kinerja aktivitas. Tingkat efisiensi atas kinerja aktivitas disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel dipasok saat digunakan dan dibutuhkan, dan diperoleh dari pihak luar, di mana istilah perolehan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Organisasi bebas untuk membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan. Akibatnya, jumlah sumber daya yang dipasok sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Contohnya adalah bahan baku dan energi. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel, karena biaya sumber daya yang dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan. Total biaya sumber daya akan naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik. Yang kedua ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat sendiri didefinisikan sebagai sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan dan didapatkan dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah tertentu sumber daya, tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia itu dapat digunakan secara penuh atau tidak. Salah satu contohnya adalah penyewaan gedung pabrik dan peralatan. Contoh yang lainnya yaitu organisasi yang memperoleh sumber daya di awal melalui kontrak implisit. Biasanya kontrak ini dibuat dengan karyawan tetap atau karyawan paruh waktu. Dan pengertian implisit sendiri adalah bahwa organisasi akan mempertahankan jumlah karyawan meskipun terdapat penurunan kuantitas aktivitas yang digunakan sementara. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, jumlah beban sumber daya ini tidak berubah meskipun kuantitasnya yang digunakan bervariasi. Dan biaya sumber daya kategori ini dapat diperlakukan sebagai beban tetap. Sumber daya terikat untuk jangka pendek ini dapat disebut sebagai biaya tetap diskresi. Biaya ini adalah biaya yang terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Selanjutnya ada biaya bertahap atau step cost nih di perilaku biaya, yang menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Seperti yang terlihat pada layar bahwa ada dua grafik. Di sebelah kiri ada grafik step cost behavior, di mana sama seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa step cost menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu akan naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Sementara di sebelah kanan terdapat grafik fixed cost behavior yang seringkali menunjukkan bahwa adanya kelebihan kapasitas untuk aktivitas. Biaya satu pesanan perubahan merupakan kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabelnya.
Untuk mengetahui berapa biaya tetap dan biaya variabel per unit, maka perlu dihitung berapa tarif aktivitas tetap dan tarif aktivitas variabel. Adapun cara menghitung tarif aktivitas tetap atau fixed activity rate adalah jumlah biaya terikat dibagi dengan jumlah kapasitas yang tersedia. Sedangkan untuk menghitung tarif aktivitas variabel atau variable activity rate adalah jumlah biaya sumber daya dibagi dengan jumlah kapasitas yang digunakan. Sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang digunakan memiliki hubungan yang dinyatakan oleh persamaan, yaitu sumber daya yang tersedia sama dengan sumber daya yang digunakan ditambah kapasitas yang tidak digunakan. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana sih cara untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, dan metode apa saja yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode titik tinggi dan rendah. Lalu yang kedua ada metode scatter plot, dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Metode pertama yang akan saya bahas adalah metode titik tertinggi dan terendah atau high-low method. High-low method adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tertinggi dan terendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Dalam penerapannya, metode titik tertinggi dan terendah ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah cara perhitungannya yang sederhana. Sementara kelemahannya adalah karena tidak melibatkan semua data, maka hasil perhitungan dianggap kurang mewakili. Adapun rumus-rumus yang dapat digunakan dalam high-low method adalah sebagai berikut. Untuk menghitung biaya variabel per unit, rumus yang digunakan adalah perubahan biaya dibagi dengan perubahan keluaran. Untuk mencari biaya variabel per unit, rumus yang digunakan adalah biaya dari titik tertinggi dikurang dengan biaya dari titik terendah, lalu dibagi dengan keluaran titik tertinggi dikurang keluaran titik terendah. Dan untuk mencari biaya tetap, rumus yang digunakan adalah jumlah biaya titik tinggi dikurang dengan biaya variabel per unit dikali dengan keluaran tinggi. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Berikut disajikan data terkait jasa ready heaters. Di bulan Januari, biaya penyetelannya sebesar $1.000 dengan waktu penyetelan sebesar 100 jam. Di bulan Februari, biaya penyetelannya sebesar $1.250 dan waktu penyetelan sebesar 200 jam. Di bulan Maret, biaya penyetelan sebesar $2.250 dan waktu penyetelan sebesar 300 jam. Lalu di bulan April, biaya penyetelannya sebesar $2.500 dengan waktu penyetelan sebesar 400 jam. Dan yang terakhir di bulan Mei, biaya penyetelannya sebesar $3.750 dengan waktu penyetelan 500 jam. Untuk mencari jumlah biayanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik tertinggi dan titik terendah. Dari soal yang sudah kita lihat tadi, dapat kita jawab bahwa titik tertingginya adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar $3.750 dan titik terendahnya adalah 100 jam penyetelan dengan biaya sebesar $1.000. Nah, setelah titik tertinggi dan terendahnya ini kita tentukan, dapat kita cari biaya variabel per unit dan biaya tetap per unit. Untuk biaya variabel per unit sama dengan $3.750 dikurang dengan $1.000, lalu dibagi dengan 500 dikurang 100. Hasilnya adalah $2.750 per 400 jam. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa biaya variabel per unitnya adalah $6.875.
Lalu untuk mencari biaya tetap per unit, sama dengan $3.750 dikurang dengan $6.875 dikali dengan 500 jam. Maka dapat kita temukan bahwa biaya tetap per unitnya sama dengan $312,5. Nah, setelah kita menemukan biaya variabel per unit dan biaya tetap per unitnya, maka dapat kita tentukan pula jumlah biayanya. Jumlah biaya sama dengan $312,5 ditambah dengan $6.875 dikali dengan waktu penyelesaian. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Salah satu tujuan grafik scatter adalah melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Selain itu, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin terungkap dengan mengamati grafik scatter. Metode ini digunakan untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel dengan menggambarkan biaya dalam jangka waktu tertentu pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya yang ada. Dalam metode scatterplot ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menarik garis lurus melalui pusat titik data yang paling mewakili tren data. Lalu setelah dapat garisnya dan sudah menemukan titik koordinatnya, kita menyelesaikannya dengan metode titik tertinggi dan terendah. Kelebihan dari metode scatterplot ini adalah memungkinkan untuk melihat data secara visual. Lalu untuk kelemahannya adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Dapat kita lihat gambaran grafik berikut mengilustrasikan contoh situasi perilaku biaya yang tidak cocok untuk pengaplikasian langsung metode titik tertinggi dan terendah. Grafik A menunjukkan hubungan nonlinear antara biaya aktivitas dan penggunaan aktivitas. Contohnya adalah diskon volume yang diberikan pada bahan langsung atau bukti dari proses belajar pekerja. Misalnya, semakin lama mereka bekerja, jumlah biaya semakin menurun karena meningkatnya efisiensi dari cara mereka bekerja. Lalu grafik B menunjukkan bahwa terdapat pergeseran biaya ke atas jika jumlah unit yang dibuat melebihi X. Hal ini mungkin berarti supervisor tambahan harus dipekerjakan atau bisa juga diadakan shift kerja kedua. Lalu pada grafik C, menunjukkan outliner yang tidak mewakili hubungan biaya secara keseluruhan. Metode terakhir yang akan saya bahas adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana metode ini menggunakan cara mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkannya sebagai kedekatan keseluruhan. Adapun kelebihan dari metode kuadrat terkecil ini adalah dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Namun untuk kelemahannya, dibutuhkan sampel yang berukuran besar dan perhitungan yang lebih rumit. Berikutnya, ada keandalan rumus biaya. Keandalan rumus biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi, atau juga disebut R kuadrat, adalah presentasi variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Presentasi ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi presentasi variabilitas, biaya yang dijelaskan semakin baik garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut merupakan presentasi variabilitas yang dijelaskan, maka nilainya selalu berkisar antara 0 sampai 1. Sedangkan koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Nah,
Koefisien korelasi sendiri dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Pertama, jika koefisien korelasinya adalah positif, maka kedua variabel bergerak ke arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Seperti contoh gambar berikut. Antara jam mesin dan biaya utilitas, kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Yang kedua, apabila koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel bergerak ke arah yang dapat diprediksi tetapi berlawanan arah. Seperti yang dilihat pada gambar berikut, antara jam pelatihan keselamatan dan kecelakaan industrial, kedua variabel tersebut bergerak ke arah yang berlawanan. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar -1. Berikutnya tidak ada korelasi. Nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 mengidentifikasikan tidak ada korelasi. Karena itu, mengetahui satu gerakan suatu variabel tidak memberikan petunjuk pergerakan variabel lainnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya ada regresi berganda. Pembahasan berikutnya adalah tentang regresi berganda atau multiple regression. Regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam hal dua atau lebih variabel, persamaan linear diperluas untuk mencakup variabel tambahan dan ditemukan persamaan sebagai berikut. TC sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 sampai seterusnya. B0 atau juga biaya tetap atau potongan. B1 biaya variabel per unit untuk variabel bebas pertama. X1 variabel bebas pertama. B2 biaya variabel per unit untuk variabel bebas kedua. X2 variabel bebas kedua. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, maka metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat digunakan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, maka metodenya disebut sebagai regresi berganda. Nah, topik terakhir dari video ini adalah penilaian manajerial atau bagaimana sih penggunaan pertimbangan manajerial dalam biaya perilaku. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam mencantumkan perilaku biaya dan merupakan metode yang paling sering digunakan karena keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial adalah untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Manajer harus memiliki pengalaman yang mendalam tentang perusahaan dan pola biaya agar dapat memberikan hasil yang baik. Jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik, maka akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi kesalahan, dan pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan merupakan hal yang penting. Umumnya, manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap atau variabel. Banyak bentuk dalam metode ini. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Contohnya adalah sebuah perusahaan kimia mungkin memperlakukan bahan baku dan utilitas sebagai biaya variabel karena berkaitan dengan jumlah bahan kimia yang diproduksi dan semua biaya lainnya sebagai biaya tetap. Bahkan, tenaga kerja yang pada umumnya merupakan biaya variabel berdasarkan unit mungkin diperlakukan sebagai biaya tetap pada perusahaan ini. Kemungkinan lainnya adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Contohnya
adalah sebuah pabrik dapat memasukkan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam satu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih biaya atau volume. Kemungkinan terakhir adalah manajemen mungkin saja menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Manajer yang berpengalaman mungkin dapat meneliti dan membuang beberapa titik yang sangat tidak umum terjadi, atau mungkin merevisi hasil estimasi untuk memasukkan perubahan yang diproyek. Nah, sudah sampai di penghujung video nih. Kami harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.